Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Angaraini, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial dari kelas 1B. Di sini, saya akan menjelaskan di topik 11 tentang pengawasan. Yang pertama adalah pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Kemudian, pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Nah, adapun pengertian pengawasan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Harlow Coates dan Cyril O'Donnell, yang merupakan pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana sudah dirancang dapat dicapai. Selanjutnya menurut George R. Terry, yaitu pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan, apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud dan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ada pula yang memberi definisi seperti pengawasan adalah usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi saran yang telah ditetapkan. Kemudian ada pula yaitu pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Kemudian tujuan fungsi pengawasan. Yang pertama adalah adaptasi lingkungan, kedua meminimumkan kegagalan, ketiga meminimumkan biaya, dan yang terakhir adalah antisipasi kompleksitas organisasi. Selanjutnya adalah proses dasar pengawasan. Proses pengawasan meliputi 3 tingkat. Yang pertama itu adalah establishment of standard atau menciptakan standar. Nah, standar di sini maksudnya adalah suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Biasanya standar dibuat berdasarkan pada suatu kondisi atau kemampuan kerja yang normal. Selanjutnya yang kedua adalah measurement of performance, ya, atau pengukuran atau penilaian pelaksanaan. Nah, hal ini untuk mengetahui sampai berapa jauh perusahaan di mana bahan-bahan yang digunakan, tenaga buruh yang dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang produksi. Dan yang ketiga adalah correction of deviation atau tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Maksudnya langkah ketiga ini tujuannya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan, serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Selanjutnya adalah standar pengawasan. Standar pengawasan dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah standar dalam bentuk fisik atau non-moneter. Kemudian yang kedua adalah standar moneter. Standar ini meliputi standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan. Yang ketiga adalah standar abstrak atau standar yang tidak bisa dinilai dengan uang atau mengukur bawahan. Adapun tujuan pengawasan atau pengendalian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Kedua, untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keempat itu untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien. Dan yang terakhir adalah untuk mencari jalan keluar. Nah, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan, ke arah perbaikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengawasan. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan. Yang pertama adalah waktu pengawasan. Waktu pengawasan itu dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan preventif, yang artinya pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, dan deviation. Kemudian pengawasan represif, artinya pengawasan setelah rencana
sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang telah dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah objek pengawasan. Yang pertama adalah produksi. Pengawasan ini untuk mengetahui bagaimanakah kualitas dan kuantitas dari produksi. Kedua adalah keuangan. Keuangan ini yang dimaksud adalah pengawasan ini dilakukan berkaitan dengan ongkos-ongkos yang mudah berubah. Yang ketiga adalah waktu. Pengawasan di bidang waktu dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Yang keempat adalah manusia dan kegiatan-kegiatannya. Pengawasan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja, atau masih perlu petunjuk yang lebih terperinci sehingga pelaksanaan kegiatan lebih baik dan lancar. Selanjutnya adalah subjek pengawasan. Bila mana pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan ini dibedakan atas pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, atau pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang ada pada organisasi atau instansi yang bersangkutan itu sendiri. Kemudian pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Adapun cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Yang pertama adalah personal observasi atau peninjauan pribadi, kedua oral report atau laporan lisan, ketiga adalah written report atau laporan tertulis, dan yang keempat adalah laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Kemudian yang terakhir adalah syarat-syarat pengawasan. Yang pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Dan yang keempat, pengawasan harus luas dan fleksibel. Yang kelima, pengawasan harus serasi dan pola organisasi. Keenam, pengawasan harus ekonomis. Dan yang ketujuh adalah pengawasan harus mudah dimengerti. Dan yang terakhir itu adalah pengawasan harus diikuti dengan koreksi atau perbaikan. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.